Halo, selamat bertemu kembali. Saya Juli Triarto, founder Mindslim Program. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Mindslim Coach Mentoring malam hari ini. Dan malam ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya adalah jantung dari keberhasilan seorang coach, yaitu Psychology of Eating. Dan selama bertahun-tahun kita diajarkan bahwa obesitas terjadi karena terlalu banyak makan dan terlalu sedikit bergerak. Tetapi dalam praktek coaching, kita menemukan fakta yang sangat berbeda. Kita bertemu dengan orang yang sudah tahu kalorinya, sudah tahu makanan sehat, sudah mencoba berbagai macam diet, tetapi tetap gagal. Mengapa ini terjadi? Karena masalahnya bukan pada makanannya. Masalahnya seringkali berada pada cara berpikir, cara merasakan, dan cara seseorang merespon kehidupannya. Dan malam ini kita akan belajar bagaimana psikometri dapat membantu kita memahami hal ini. Oke, kita mari mulai. Dan tujuan kita malam hari ini bukan menjadi seorang psikolog, bukan juga belajar mendiagnosis gangguan mental, juga bukan. Sebagai coach, sebagai Mindslim coach, tugas kita adalah memahami manusia. Kita belajar bagaimana psikologi mempengaruhi perilaku makan seseorang, mengapa diet gagal, bagaimana membaca hasil asesmen, dan bagaimana menggunakan hasil tersebut agar coaching menjadi lebih personal dengan klien kita. Dan karena coaching terbaik bukan coaching yang sama untuk semua orang, tetapi coaching yang sesuai dengan setiap kebutuhan individu klien-klien kita. Oke, saya ingin bertanya lebih dahulu, kenapa seseorang bisa makan? Kalau kita tanya ke anak kecil, jawabannya sederhana, karena lapar. Iya. Tetapi ketika kita bertemu orang yang dewasa, jawabannya menjadi jauh lebih kompleks. Ada yang makan karena stres, ada yang makan karena kesepian, ada yang makan karena bosan, ada yang makan karena ingin merayakan sesuatu, ada yang makan supaya merasa diterima. Jadi sebenarnya yang masuk ke mulut adalah makanan, tetapi yang sedang diberi makan belum tentu tubuh. Bisa jadi hanya emosinya yang membutuhkannya. Dan seringkali yang kita lihat hanya puncak gunung es, ya. Berat badannya, ngemilnya, overeatingnya, night eatingnya, binge eatingnya, emotional eatingnya, cravingnya. Tetapi semua itu hanyalah kita sebut sebagai gejala. Di bawah permukaan ada keyakinan, ada trauma, ada luka masa kecil mungkin, ada perfeksionismenya, atau fear of failure-nya yang muncul dalam dirinya. Ada body image-nya juga, ada self-worth-nya. Dan sebagai coach, kita tidak hanya melihat apa yang dimakan. Kita tidak cuma melihat apa isi piringnya. Kita mencari mengapa perilaku itu terjadi pada klien-klien kita. Semua perilaku ini selalu dimulai dari pikiran. Thought menciptakan emotion. Emotion mempengaruhi behavior. Behavior yang diulang menjadi habit. Dan habit akhirnya membentuk identity. Dan identity menghasilkan result. Karena itu, kalau kita ingin mengubah hasil, kita tidak bisa hanya mengubah makanannya. Kita harus kembali kepada pikirannya. Dan kalau kita perhatikan mengapa diet gagal? Karena mayoritas program diet fokus pada dua hal, yaitu apa? Makanan dan olahraga. Dan itu hanya sekian persen yang mempengaruhi. Yang jauh lebih menentukan adalah apa? Mindset, cara dia meregulasi emosi, dan juga kebiasaan. Dan hubungan seseorang dengan makanan. Diet memberi aturan. Coaching dan terapi membantu perubahan identitas diri dari klien kita. Dan di sini kita selalu menggunakan pendekatan dari dalam keluar. Main terlebih dahulu. Kemudian emosi berubah. Perilaku berubah, kebiasaan berubah. Barulah berat badan ikut berubah. Jadi berat badan bukan sebagai target utama. Berat badan adalah sebuah konsekuensi dari perubahan emosi, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan. Yang dimulai dari mana? Perubahan dari pikiran. Mengapa seorang Mind Coach butuh assessment? Sekarang saya ingin Anda bayangkan ada dua orang dengan berat badan yang sama-sama 90 kilogram, tetapi penyebabnya berbeda. Yang satu emotional eating, yang satu perfeksionis, yang satunya lagi anxiety, yang satunya lagi insomnia. Nah, kalau kita memberi coaching yang sama, hasilnya tidak akan maksimal. Makanya di sini assessment membantu kita memahami manusia, membantu kita memahami klien-klien kita sebelum memberikan solusi dengan coaching kita. Dan apa itu psikometri? Psikometri adalah alat ukur.
Seperti halnya timbangan mengukur berat badan, psikometri mengukur aspek psikologis. Yang diukur bukan benar atau salah ya, tetapi kecenderungan seseorang. Semakin objektif data yang kita miliki, semakin tepat coaching yang kita berikan. Dan psikometri ini eh, bisa menggambarkan tentang personalitinya, motivationnya, habitnya, dan lain sebagainya. Itulah makanya hari ini kita akan mengenalkan pada Anda bagaimana peran dari asesmen ini. Saya selalu mengatakan bahwa asesmen bukan untuk memberi label pada klien kita. Asesmen adalah alat untuk membuka percakapan. Ya, seperti halnya Anda sudah memahami tentang resolve model dalam protokol coaching terapi di dalam framework MindSlim, maka asesmen adalah alat untuk membuka percakapan. Bagaimana Anda membuat klien memiliki resourceful state-nya, establishing rapport dengan klien Anda, dan juga specific outcome dengan klien kita. Maka psikometri ini mendukung proses di mana Anda menerapkan resolve protokol dalam coaching terapi Anda. Dan kadang klien sendiri tidak sadar bahwa ia sedang mungkin mengalami emotional eating, atau mungkin dia sedang low motivation, atau mungkin dia sedang mengalami craving terhadap makanan tertentu. Nah, hasil dari assessment akan membuka kesadaran itu, sehingga sebelum memulai, klien akan merasa punya resourceful state, dan dia mulai fokus, mulai melibatkan minat, fokus, dan konsentrasi dia selama coaching dengan Anda. Dan kalau kita bicara tentang psikometri secara luas ya, ada banyak alat ukur. Ya. Mungkin yang sering kali Anda dengar ada MBTI ya, untuk mengukur tentang tipe kepribadian kognitif seseorang. Ada juga emotional question, ada juga emotional eating scale, ada juga mindfulness based eating awareness. Ya, semuanya memiliki tujuan yang berbeda. Dan di MindSlim, kita mengembangkan yang kita sebut sebagai Psychological Mechanism Scale 30. Kita sebut 30 karena ada 30 pertanyaan atau kuesioner yang perlu diisi oleh klien. Dan kita membutuhkan alat yang lebih spesifik terhadap perubahan perilaku makan dengan PMS 30 ini. Jadi kalau kita bertanya, mengapa MPMS 30 atau Mainstream Psychological Mechanism Scale 30? Ya. Sebagian besar asesmen dibuat untuk organisasi seperti untuk rekrutmen, kepribadian, karir. Sedangkan Mainstream fokus pada perubahan gaya hidup. Karena itu, dalam kita singkat MPMS 30 ini dirancang untuk membantu coach memahami hambatan psikologis dalam proses penurunan berat badan di klien kita. Dan di dalam MPMS 30 ini terdiri dari 30 item pertanyaan, bukan untuk menentukan ya tentang baik buruknya klien kita, atau mungkin kita menjudge sesuatu dengan atau melabel sesuatu terhadap klien kita, bukan. Tetapi ini untuk memetakan area yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan demikian, coaching menjadi jauh lebih terarah. Di instrumen psikometri ini dirancang untuk mengukur dimensi yang sangat luas. Setiap item disusun berdasarkan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasikan pola pikirnya, emosinya, dan kebiasaan klien secara objektif. Ini salah satu contoh item assessment yang kita berikan adalah misalnya saya makan lebih banyak ketika merasa stres atau cemas. Ya, kita menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, dan di situ dengan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dan di sini kita bisa mendapatkan feedback yang komprehensif terhadap klien kita. Dan ketika Anda bertanya, domain apa yang kita ukur? Misalnya, ya, seseorang memiliki skor emosional tinggi. Artinya, fokus kita bukan soal five magic rule, bukan soal motivasi bergerak, tetapi lebih pada regulasi emosi. Atau misalnya ketika body image-nya rendah, maka coaching harus banyak membahas penerimaan diri. Dan terapi-terapi pun mengikuti dengan apa yang terjadi dengan si klien ini. Dan disinilah assessment menjadi semacam eh, GPS bagi coach untuk menentukan arah coaching terapinya mau kemana. Nanti teman-teman
Main Slim Coach, bagaimana kita membaca skor PMS 30 ini? Jadi skor tinggi bukan selalu baik, skor rendah bukan juga berarti buruk. Yang paling penting adalah memahami maknanya. Assessment bukan raport, ya, tetapi peta sebuah proses coaching terapi yang akan Anda jalankan. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh assessment hasilnya seperti apa yang kita lakukan. Dan nanti saya akan tunjukkan radar chartnya dalam beberapa detik saja kita bisa melihat area mana yang paling membutuhkan perhatian. Dan daripada Anda menebak-nebak, assessment akan membantu kita untuk menyiapkan arahnya dengan lebih baik. Nah, di sini saya berikan contoh salah satu klien saya, klien private, dan belum memulai coaching terapi, biasanya asisten saya akan minta klien untuk mengisi MPMS 30 ini, dan dari sini hasilnya bisa muncul, dan dari sini kita bisa lihat strukturnya, mulai dari data ya, data klien ini, dan kemudian kita bisa menganalisa 7 pilar yang ada dalam Mind seperti mindful eating-nya, stop craving-nya, stop emotional eating-nya, kemudian speed up metabolism-nya, dan juga di situ motivasi untuk bergeraknya, kemudian self-esteem dan body image-nya. Nah, ini beberapa pilar yang kita terapkan untuk pengukuran ini. Hingga kemudian kita bisa meringkas skornya secara keseluruhan, dan di sini radar chartnya bisa kelihatan seperti apa. Ada skala, ada skor 1 sampai dengan 5. Di sini ada yang 5,0, ada 4,4,6, ada 3,0, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini, dan kemudian eh, prioritas apa yang intervensi apa yang bisa kita berikan kepada klien ini, hingga akhirnya apa, kita akan tahu step by stepnya, kira-kira coaching terapi akan berjalan ke arah mana untuk klien ini, ya. Jadi teman-teman para mainstream coach, jadi assessment hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelah itu. Jadi data tanpa coaching tidak menghasilkan perubahan. Jadi assessment harus diterjemahkan menjadi sebuah strategi dalam melakukan coaching terapi. Dan sebelum saya mengakhiri, pastikan Anda pahami bahwa ada do and don'ts-nya yang perlu Anda ketahui. Inilah bagian yang sangat penting untuk Anda, bahwa do-nya adalah interpret hasil assessment, Anda mengguide klien dengan empati, support proses perubahan, dan personalize strategi coaching Anda. Dan don'ts-nya, Anda tidak melakukan diagnosa kondisi psikologis karena Anda bukan psikolog atau bukan psikiatris. Dan don'ts-nya juga, Anda tidak menjudge atau menghakimi klien. Misalnya, oh Anda orangnya introvert, Anda orangnya eh, ini dan itu, Anda kayaknya orangnya sulit berubah, dan lain sebagainya. Itu sebuah judgment atau bahkan label pribadian klien. Dan Anda tidak menggantikan peran dari psikolog dan psikiater. Ya. Dan, dan ini perlu Anda pahami bahwa kita sebagai mind sleep coach, kita bekerja sama dengan baik dengan para psikolog dan juga para psikiater untuk membantu klien kita. Dan masih soal tentang ethics of assessment yang kita miliki, semua hasil assessment bersifat rahasia. Kita harus menjaga kepercayaan klien kita yang sudah mengisinya, sudah terbuka kepada kita dengan mengisi jawaban-jawaban tersebut, dan interpretasi harus dilakukan dengan empati, ya, karena angka hanyalah angka, yang kita hadapi adalah manusia. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi, ya. Bayangkan seorang member member WhatsApp grup kita ya, misalnya, atau klien-klien kita, mereka makan setiap kali merasa stres. Dan hasil assessment menunjukkan dia high emotional eating, low self-compassion-nya, dan juga high stress level. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Kira-kira pertanyaan coaching apa yang akan Anda ajukan pada klien ini? Yes, yuk kita diskusikan bersama. Di sini banyak sekali para main slim coach, ada dokter juga backgroundnya, ada psikolog juga, ada juga spesialis juga di sini, ada spesialis gizi klinis.
Dan sangat menarik kalau kita sama-sama belajar memahami psikometri ini dan juga untuk membantu klien ketika Anda sudah memahami hasil dari psikometri klien. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Mari kita diskusikan bersama. Oke, setelah kita tadi diskusi, luar biasa ya. Saya sangat senang sekali keaktifan teman-teman untuk saling berbagi, saling sharing pengalaman coachingnya, dan kita masuk ke powerful question ya. Jadi tadi beberapa pertanyaan coaching yang membuka kesadaran adalah apa yang Anda rasakan sebelum makan? Apa kebutuhan emosional Anda saat ini? Apa alternatif selain makan yang bisa Anda coba? Apa yang ingin tubuh Anda sampaikan. Ya, jadi dari sini kita paham bahwa seorang mainstream coach hebat bukan yang paling banyak memberi jawaban. Jadi seorang mainstream coach yang hebat adalah yang mampu mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan pertanyaan yang tepat, yang baik, membuat seseorang menemukan jawabannya sendiri. Jadi tugas kita adalah meningkatkan inspirasi pada diri klien, meningkatkan skala confident atau rasa percaya diri klien untuk menyelesaikan persoalan atau dalam konteks ini dalam proses turun berat badannya. Dan ada beberapa poin penting dari psychology of eating, ya. Jadi perlu Anda pahami bahwa berat badan adalah gejala, bukan masalah utama, dan pikiran membentuk sebuah perilaku, dan ini artinya apa? Ubah pola pikirnya sehingga akan berubah hidupnya. Assessment mempercepat sebuah pemahaman, kenali klien lebih dahulu, dan coaching harus bersifat personal karena setiap individu adalah unik. Dan psikometri membantu objektivitas, sehingga apa? Data mendukung strategi. Dan coach adalah fasilitator perubahan, bukan untuk menghakimi klien-klien kita. Jadi kalau malam ini hanya ada satu hal yang Anda ingat, cobalah ingat hal ini. Klien tidak gagal menurunkan berat badan karena kurang tahu, atau kurang paham, atau kurang knowledge. Sebagian besar gagal karena masih membawa pola pikir yang lama. Dan tugas kita sebagai Mind Slim Coach adalah membantu mereka menemukan akar masalah tersebut. Dan saya ingin menutup sesi ini dengan sebuah kalimat, people don't struggle because they lack of knowledge, they struggle because they carry invisible psychological pattern. Sebagai seorang mind slim coach, kita tidak hanya membantu orang menjadi lebih laksing, kita membantu mereka membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri, dengan emosinya, dan dengan makanan. Jadi ketika mindset berubah, perilaku berubah. Ketika perilaku berubah, kebiasaan berubah. Dan ketika kebiasaan berubah, kehidupan seseorang ikut berubah. Jadi, terima kasih atas komitmen dan dedikasi Bapak Ibu semua sebagai seorang Mind Slim Coach sekalian. Semoga ilmu malam ini menjadi bekal untuk mendampingi lebih banyak orang mencapai kesehatan yang berkelanjutan. Let's hold hands together for Indonesia Lansing. Terima kasih, selamat malam. Saya Juli Triharto, founder Mind Slim Program. Wake up, sunshine on my face, feeling light, I'm in my space. No more doubts, I'm taking control.